yang penuh di dalam Kristus. Nah, kami percaya hari ini juga Tuhan kami datang, kami menerima sesuatu yang baru dari Tuhan. Kami datang, kami pulang tidak sama lagi karena firman Tuhan yang mengubahkan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini dalam tangan Tuhan. Setiap kita yang siap dengan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Terima kasih buat tim Present Worship, luar biasa. Karena minggu lalu Pak Supri pakai laptop, saya pakai PowerPoint hari ini. Ternyata Pak Supri ini memberi inspirasi yang luar biasa. Di Shalom. Ya, puji Tuhan, saya sangat senang sekali boleh dapat kesempatan lagi memberi firman Tuhan kepada saudara. Dan dalam perenungan saya beberapa minggu ini dari kakak, dari perjumpaan dengan teman-teman, saya sedang merenungkan membaca kitab Yohanes. Ya, dari 4 Injil, kitab Yohanes agak sedikit berbeda. Dia punya sudut pandang dan cerita yang agak unik. Ada yang tidak tertulis di Injil yang lain. Dan hanya ada 7 mujizat yang tercatat di kitab Yohanes. Jadi saya pikir agak menarik. Bahkan kami dulu di Biayu juga mempelajari khusus 7 nama Tuhan di kitab Yohanes, 7 mujizat. Nah, jadi saya lagi menikmati mendalami kitab Yohanes, dan hari ini saya akan membagikan dari mujizat yang pertama, yaitu merubah air menjadi api. Dan saya kasih judul, ya saya harap saya bisa buat seri ya, seri mujizat tiap mujizatnya. Nah, saya beri judul hari ini bukan sekedar mujizat. Katakan kiri kanan, bukan sekedar mujizat. Ya, part 1 ya, ada 7 part. Part 1 yaitu pernikahan di Kana. Jadi ya kalau bicara pernikahan, saya percaya akan ada lagi banyak pernikahan di gereja ini. Saudara, kalau kita lihat di kitab Yohanes, dikatakan bahwa mujizat-mujizat yang dilakukan, yang dicatat di kitab itu adalah tanda. Ya. Jadi saya mulai dengan tanda ya. Saudara pernah melihat ada tanda atau signboard atau tulisan-tulisan di jalan yang mungkin agak mencolok. Saya pernah lihat iklan ya. Coba lihat next. Ya, lihat ini ya. Tanda ini, translate katanya, bahasa Inggris. Jangan pergi ke sini saudara, karena dia tulis translate pun sudah salah. Ya, dari pengumumannya, dari tandanya pun sudah salah. Saudara percayalah, kalau saudara terjemahkan ke sini, bersalahan terjemahan saudara. Jadi banyak orang bikin tanda tapi tak pas. Apalagi nih bahasa Inggris, dia mau terjemahkan ke bahasa Inggris salah pula tulisannya. Selanjutnya ada lagi unik-unik memang. Nah ini agak-agak yang saya lihat juga iklan. Lihat, pakaian dalam wanita. Tulisannya apa? Ladies underwater. Ngapain lah perempuan itu di bawah air kan? Next, kan lagi nih lucu-lucu nih ya. Wah, Indomaret. Ya, yang lagi cari jodoh ya. Free wife katanya. Gratis dapat istri katanya. Langsung free wifi ya. Tanda-tanda ini kadang-kadang unik, konyol ya. Wah, langsung ada punya ide yang belum punya pacar mau ke Indomaret. Saya mau beli free wifi. Ini tanda-tanda yang bersalahan ya. Kadang-kadang gaya ngomong kita pun menunjukkan tanda ya. Orang Batak bilang, "Oh, aku tadi baru membaca firman Tuhan." Nah, ini orang Batak ini tak bisa dia bilang F. Baru dia marah, enak aja, itu fitnah. Fitnah pun nggak bisa dibilang F. Itu tanda orang Batak. Orang Batak pun kalau ngomong kadang-kadang, saya pun orang Batak karena saya lahir di Bengkulu, kadang-kadang lihat orang Batak ngobrol itu kepikir berantem. Rupanya mereka hanya ya ngobrol biasa ternyata. Tanda, dan tanda itu biasanya mau menunjukkan ke satu tempat. Next, kalau saudara pernah lihat ini kan, ya tanda, wah toilet. Tanda itu bukanlah tempatnya. Tanda itu biasanya menunjukkan ke satu tempat. Jadi
kalau ada tulisan toilet sebelah kanan begini tanda menunjukkan, jangan saudara di situ. Ya, kencingnya atau ngapain di situ, saudara bisa dianggap aneh. Tanda itu menunjukkan ke satu tempat. Ya, saya pernah lihat gereja ini 300 meter. Nah, berarti 300 meter jangan di situ ibadah. Saudara lucu dianggap orang. Tanda itu menunjukkan ke satu tempat atau ke satu orang atau menjelaskan sesuatu. Makanya dimulai dengan ayat ini selanjutnya di kitab Yohanes pasal yang ke-20 ayat 31. Kita baca sama-sama 1 2 3 ya. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam nama. Jadi mujizat-mujizat Tuhan, ya, kehidupan Tuhan yang dicatat di kitab Yohanes, ternyata itu tanda, sign yang menunjukkan kepada siapa? Kepada pribadi. Namanya siapa? Namanya Yesus. Karena ternyata mujizat tidak membuat orang bertobat. Bangsa Israel kurang mujizat apa, saudara? Waktu mereka dikejar bangsa Mesir, tentara mereka one of the best pada saat itu. Di depan mereka ada laut, mereka tidak punya lagi mau lari kemana. Tuhan belah laut itu, saudara. Mujizat kurang besar apa membelah lautan, saudara? Kalau hari ini ada siswa Alkitab jalan di belahnya laut, bisa langsung dipanggil siapa? Panggil Joseph Prince, ya, Billy Graham Foundation, karena luar biasa. Pada saat itu laut terbelah. Apakah mereka bertobat? Ternyata tidak. Ya, pada saat mereka kelaparan, Tuhan sediakan makanan tiap hari dari sorga, makanan yang katanya mana. Tidak bertobat. Kenapa? Mujizat tidak membuat orang bertobat. Mujizat itu tanda, menunjuk kepada satu. Siapa di sini katakan? Kepada Yesus, Anak Allah. Supaya apa? Waktu kita menemukan Yesus, supaya apa? Menemukan hidup dalam Dia. Hidup di sini katanya Zoe. Hidup Allah itu sendiri. Jadi jangan bilang hidup yang biasa-biasa. Hidup Allah ada dalam diri kita. Berarti semua itu ada di dalam kita. Semua yang dicari bangsa-bangsa ada di dalam Yesus. Ya. Oh Pak, kok bicara berkata semua rohani, damai sejahtera, ya, kebenaran itu semua ada dalam Yesus. Next. Jadi kita mulai ya. Kisahnya perkawinan di Kana, saudara udah biasa, kita baca sama-sama juga ya. Saya baca yang ganjil, saudara baca yang genap. Saya baca ya. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Saudara baca yang genap. Ayat yang ketiga. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Di sini pertanyaan, saudara. Kalau saudara menghadiri pernikahan, kalau makanannya sudah mau habis, saudara sebagai tamu biasa, saudara tahu nggak udah mau habis? Biasanya sih nggak tahu ya, kecuali saudara gitu, sudah cek ke dapur, masih ada nggak? Kawanku masih banyak itu mau datang. Biasanya kita nggak tahu. Kenapa ibu Yesus tahu mau habis? Mereka udah kekurangan ini kayaknya masih banyak ini tamu kita. Berarti ibu Yesus ada dua kemungkinan. Saya baca di komentar ada dua kemungkinan. Satu, dia panitia, ya, Parhobas, ya, Miss Lisda kemarin baru jadi ketua panitia, panitia dia. Ibu Yesus panitia pada saat itu, atau dia keluarga dekat, sampai dia bisa cek dapur, gimana ya amannya. Dan ibu Yesus merasa bertanggung jawab, sudah mau habis ini, maka dia ngomong kepada Yesus. Untuk latar belakang sedikit, pernikahan pada zaman itu bukan pernikahan persiapannya itu panjang, saudara. Jadi katanya kalau orang yang biasa-biasa saja pernikahannya itu bisa 6 bulan sampai setahun persiapannya. Mereka siapkan mungkin makanannya, anggurnya, pakaiannya, pokoknya semua diatur 6 bulan sampai 1 tahun. Itu kalau yang biasa. Kalau yang kaya, yang agak luar biasa, dia dahsyat, crazy rich, kalau mungkin orang sekarang bilang mungkin 2 tahun persiapannya. Berarti well prepared, persiapannya matang.
Tetapi ayat 3 bilang mereka kekurangan anggur. Ternyata mereka kekurangan anggur, dan ibu Yesus terlibat di situ. Ibu Yesus bilang mereka kekurangan anggur. Ibu Yesus ingat, dia tahu, dia ingat waktu dia ketemu malaikat, bahwa yang dikandung dia bukan manusia biasa. Dia ingat ketika mereka lagi ada kesusahan, mereka menghadapi kekurangan, mereka menghadapi sesuatu yang memalukan, persiapan kok tapi kurang. Yang diingat dia siapa? Tuhan Yesus. Dia bilang mereka kekurangan anggur. Hari ini aplikasinya saudara, apa yang saudara mungkin sudah persiapkan lama, saudara sudah persiapkan matang, mungkin saudara sudah kalkulasi, salah hitung. Sesuatu yang mungkin saudara hadapi yang mungkin memalukan, ya kan? Yang saudara aib, datangnya bukan kepada Facebook, datangnya bukan sama tetangga, datangnya sama Tuhan. Saudara. Facebook tidak menyelesaikan masalah. Mungkin orang bikin gambar nangis, tapi di wajahnya dia senyum, syukurin kau. Tetangga dibilang saudara, jangan kasih tahu sama siapa-siapa ya. Sedetik kemudian saudara berpisah, langsung telepon, kongko yuk. Yang ketawa itu senyum kongko kan. Baru dia bilang jangan kasih tahu yang lain ya. Nah, begitu terus sampai satu kota tahu, sampai ke Amerika tahu cerita kita itu. Tapi kepada Tuhan pasti ada solusi, saudara. Amin. Ayat 4. Ini dia. Lihat. Kata Yesus kepadanya, kepada mamanya, mau apakah engkau daripadaku ibu saat ku belum tiba? Ini bahasa Indonesia yang sehalus ya. Tapi sampai bahasa Inggrisnya, bahasa aslinya dia bilang gini, woman, why did you involve me? Hei perempuan, kenapa kau libatkan aku? Jangan coba ini bilang sama mak kita ya. Ambil dulu cuci tangan itu, raja, kata raja, perempuan. Bisa kena bal-bal ya. Mungkin bibitnya mengikut. Bertiga mereka keroyok dia. Tapi di sini Tuhan Yesus bertindak dari ketuhanannya. Ini belum saatku, kata dia. Ya kan? Ini belum saatnya. Tapi Ibu Yesus, ini luar biasa. Dia nggak marah. Ayat 5. Tetapi Ibu Yesus berkata, dia nggak marah. Dia tahu ini mungkin Roh Kudus juga bimbing dia. Saya yakin itu dibimbing, bukan mungkin bimbing bahwa ini adalah masa transisi pelayanan Yesus dari tukang kayu menjadi pemberita Injil, kan? Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayannya, apa yang dikatakan kepadamu, apa? Buatlah itu. Apa yang dikatakan Yesus kerjakan, dia panggil. Berarti kan memang dia salah satu ketua penitia. Tidak mungkin kita suruh-suruh orang di pesta orang, kan? Dipanggilnya, apa yang disuruh dia kerjakan? Dalam hidup ini juga saudara, kita guideline-nya harusnya adalah apa yang dikatakan Tuhan kita kerjakan. Pasti membawa hal yang baik. Amin. Ayat 6. Nah, di sini dia mulai ceritanya, saudara. Di situ ada 6 tempayan stone water jars yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Kita baca sampai selesai dulu ya. Saya aja yang baca ayatnya sampai di ayat 6 tadi ya. 7. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu Yesus kepada mereka kata Yesus, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. 9. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyiapkan anggur yang baik sampai sekarang. Saudara, Tuhan Yesus berkata, ambil, apa katanya? Di situ ada 6 tempayan air, disuruh isi dengan air. Saya mau kasih penjelasan sedikit sama saudara. Di sini dikatakan 6 tempayan. Kadang-kadang bahasa kita berbeda pengertian, saudara.
salah satu misionaris kita yang dari Lombok datang kemarin ke sini, disuruh ambil apa? Ambil mangkok. Apa ya mangkok? Mangkok. Yang dibawa dia apa? Ember. Jadi, gelasnya apa? Jadi pemahaman orang itu berbeda-beda. Baru dulu kita punya siswa orang Jawa, saudara. Ada kita misionaris dari Aceh waktu datang, ambil dulu teh. Datang kawan ini bikinnya teh manis, kan? Ternyata yang bilang air putih. Nah, ya. Kadang pemahaman kita berbeda. Nah, waktu dikatakan tempayan, apanya dalam benak kita tempayan? Kayak mananya gambaran? Kendi. Kendi itu kayak mana? Kayak guci ya, oh. Bagus. Pemahaman Anda bagus. Saya tempayan ini saya pikir dulu kayak gini, apa namanya? Kayak talam kecil. Ternyata tempayan itu besar, saudara. Drum. Ini memang bagus istilahnya. Tapi pada zaman itu yang normal, drumnya tadi itu atau kendinya itu dibuat dari tanah. Itu yang normal. Tapi saya sengaja buat langsung bahasa Inggrisnya. Kalau di bahasa Inggris dia lebih jelas, dikatakan stone water jars. Itu bukan terbuat dari tanah, tetapi terbuat dari apa? Dari batu. Dan pada saat itu untuk membuat sesuatu yang dari batu itu lebih mahal. Kenapa? Karena butuh pekerja lebih banyak, waktu yang lebih banyak, teknik yang lebih sulit, ya, alat mungkin yang lebih banyak. Dan mereka harus ukir, ada hiasannya, saudara. Saya cek harganya kalau yang dari tanah itu sekitar 7-10 dolar. Berarti sekitar 150.000 ya kan? Kita ambillah yang top. Tetapi katanya kalau yang batu dia bahannya 100 kali harga yang dari tanah. Berarti berapa? 100 kali 10 dolar. Berapa itu yang matematikanya? 1.000 dolar, saudara. 1.000 dolar ada berapa tadi katanya tempayannya? Ada 6. 6 kali 1.000, 6.000 kali 15.000 berapa? 90 juta. 90 juta hanya untuk mencuci tangan, saudara. Tempayan ini diletakkan di depan. Pada saat itu, saudara, di sana kan padang gurun, belum ada mobil, belum ada Maxim, belum ada go-kart. Mereka berpergian, mereka kotor kakinya, kotor tangannya. Makanya setiap kali mereka datang, mereka harus bersihkan dulu tangan kaki mereka. Jadi saya bisa bayangkan pada saat itu kalau jadi orang-orang yang diundang, saya masuk, saya lihat tempat cuci tangannya pun 90 juta. Ngeri kali ini ya. Baru masuk pun udah bisa untuk cuci tangannya pun 90 juta. Dalam bayangan saya, ini pasti orang kaya yang meninggal. Ini pasti crazy rich. Ini anak Marga Sitinja ini. Ya kan? Mungkin sekarang kalau orang pernikahan di Batam ini mungkin menikah di Hotel Marriott. Saya lihat dia bintang 5 di Batam kayak. Saya nggak tahu yang Radisson, contoh lah, Radisson. Bintang 5. Pas kita masuk dikasih souvenirnya, contohnya pena harga 5 juta. Kan kita pasti dalam bayangan kita makanannya pasti mantap ini. Kalau saya langsung suruh istri saya bawa pasukan. Siapkan plastik, pasti banyak lebihnya ini. Saya telepon Pak Rista, Pak datang. Bawa mobil biru biar bisa kita bawa pulang. Karena pasti berlimpah, saudara. Ada 6 kendi yang mahal tapi anggur kurang. Nah ini dia. Saudara ada namanya komentari. Komentari itu adalah beberapa ahli Alkitab yang waktu ada ayat-ayat itu dia kasih penelitian mereka. Jadi ada salah satu peneliti yang agak lucu katanya. Jadi gini dia bilang mungkin kenapa kurang anggur karena mereka udah terlanjur dihabiskan yang untuk beli kendi itu. Jadi kurang mereka biaya untuk beli anggur. Salah hitung mereka, budgetnya jadi kurang. Tapi apapun itu istilahnya, tapi mereka salah hitung. Mereka salah persiapan, saudara. Kesan di awal mantap, tapi ujungnya tidak mantap. Banyak juga sekarang gitu kan. Saudara jangan gampang iri sama orang lain. Kesannya dari luar, keren kali ya kan. Di Facebooknya, makan di fotonya kan minumannya terus kan.
Entah minuman siapa itu rupanya. Entah dari Google jadi botol mungkin. Enggak sesuai dengan yang diharapkan. Ini pun kesannya, wow, saya masuk, ada 6 kendi yang mahal, sampai saya di situ, kurang anggurnya. Dan supaya saudara tahu, pernikahan pada zaman itu bukan sehari. Katanya orang biasa itu pernikahannya 3 hari. Kalau orang-orang agak lebih kaya, dia 1 minggu. Dan warga di situ, orang di situ, enggak diundang pun harus datang. Makanya saya yakin dan percaya yang diundang ini ratusan bahkan ribuan. Dan mereka kekurangan anggur, saudara. Dan Yesus di situ, selanjutnya, next, ini gambarnya ya. Selanjutnya. Nah ini dia kendinya. Jadi tingginya itu sekitar setinggi manusia ya. 3 feet, 3 kaki. 1 kaki berapa senti ya? 150 ya. Sekitar segitu. 3 kaki tingginya. Dan ada 6 seperti itu. Dan disuruh Yesus tuangkan, isi dengan air. Dan apa yang terjadi, kita tadi saya sudah baca bahwa Tuhan ubah air itu menjadi anggur. Mereka sudah salah hitung Bapak Ibu. Mereka sudah salah hitung-hitungan. Mungkin mereka mau show off. Mereka mungkin niatnya, saya nggak tahu ya, ini asumsi saya nih. Mungkin ada niat juga biar orang lihat kita ini keluarga yang mantap. Mungkin ada niat mereka juga, ya begitulah. Tapi di saat itu Tuhan Yesus tidak marahi mereka. Tuhan Yesus bilang, bawa air itu dan dia ubah menjadi anggur. Saya kasih satu ini saudara. Next, selanjutnya, tidak ada kesalahan kita yang terlalu besar yang tidak dapat ditebus oleh Yesus. Saya selalu diberkati ketika Pak Jo selalu ingatkan kasih kesaksian pada saat itu ada rumah kita yang melakukan kesalahan dalam listrik ya kan, didenda 25 juta. Kalau saya jadi Bapak Ibu mungkin jadi saya juga berpikir, aduh ini memang salah nih, bisa saya menghakimi diri saya sendiri, kok aku lakukan ini. Tapi dia minta Tuhan ya, kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Dia minta Tuhan yang tolong. Dia ingat ada Tuhan di situ. Dan kita, kalau saudara sudah pernah dengar, bukan cuma cukup untuk bayar denda, malah ada sisanya 25 juta. Mungkin saudara ada juga kesalahan saudara yang pernah saudara lakukan dulu. Saya kalau ada waktu saya lagi kosong, lagi nggak mikir apa-apa, kadang-kadang iblis lewat. Coba dulu aku kuliah bagus-bagus ya. Saya dulu kuliah di Universitas Bengkulu. Saya ambil jurusan teknik sipil. Saya nggak suka. Akhirnya saya bolos, saya drop out. Ya kan? Ya akhirnya saya bertemu dengan Tuhan, ya kan, puji Tuhan. Tapi ada saat-saat di masa kok kulakukan itu dulu ya. Tapi waktu ini saya lihat tidak ada kesalahan yang terlalu besar yang tidak bisa Tuhan tebus. Dan hari ini yang ketakutan ibu saya ketika saya tidak kuliah baik-baik itu, ketika saya ya kan di mana anakku ini, Tuhan tebus, saya sekarang bisa melayani saudara. Istri saya yang saya khawatirkan dulu mau kasih makan apa, saudara, sekarang dia bukan nggak bisa makan, tapi pusing bagaimana untuk stop makan. Kami belum waktunya pun kami sudah pikirkan mau makan apa kita yang jam 11 malam. Aku lapar loh, ayo langsung sepakat kami. Dalam hal itu kami senada, saudara. Dalam hal lain masih bisa ada negosiasi, tapi dalam hal itu coba lihat, tidak ada saudara. Apa kesalahanmu dulu? Jangan kau tangisi. Tuhan tidak bisa ubah masa lalu, tapi Tuhan bisa menyiapkan masa depan yang lebih baik. Amin. Selanjutnya, ya di sini dikatakan, saya sudah baca tadi, istilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Selanjutnya ayat 8 ya. Ayat 9, setelah pemimpin pesta itu mengecap selanjutnya. Lihat, dikatakan mereka menyimpan anggur yang terbaik kok malah di akhir, saudara. Maka saya buat di sini, semakin hari kita itu semakin mengecap manisnya kasih dan kebaikan Tuhan.
Dan ini berlaku bukan hanya dalam hidupmu saja, tapi dalam pekerjaanmu, dalam keluargamu, dalam bisnismu. Semakin hari semakin manis dibuat Tuhan. Harusnya tadi saya sudah jelaskan, mereka kasih anggur yang bagus itu di awal. Niatnya menipu, saudara. Karena mereka minum, oh mantap kali nih. Makin lama kan makin oyong kan. Udah agak-agak oyong dikasih, itu udah oyong itu Pak Firman kan. Udah yang bagaimana? Kasih yang udah campur-campur lah, udah 70% aja atau 70% air contohnya. Karena Pak Firman baru pulang kan dari Medan ya. Selamat datang Pak. Jadi niatnya nipu, gitu loh. Dan memang itu budaya di situ karena orang kalau sudah mabuk mana tahu juga yang enak. Tetapi karena ada Yesus di situ, bukannya makin jelek, malah anggurnya itu kalau Tuhan yang buat, ya ada kalau kami di BIU saudara, kalau ada masak memasak. Jadi kalau nasi goreng yang enak masaknya Pak Agnes. Jadi kalau sudah dia yang masak nasi goreng, kami nggak perlu ragu, pasti mantap gitu. Kalau Pak Dimanta masak daging B2 ya, kami di sana tak mampu beli dagingnya, saudara. Kami beli kepalanya karena murah. Tak ada yang mau beli kepala, kami yang beli kepala. Pak Dimanta lah yang memasak. Enak juga saudara kepala babi ternyata ya. Dan kalau ada Pak namanya Pak Petrus, kalau dia masak Indomie, mantap banget. Nah ini kalau Tuhan Yesusnya yang buat, pasti top. Pasti apa ya? Kalau di anggur itu ada tahunnya kan? Ibu Deborah tahu. Nanti sering ya. Ini pertanyaan cobaan ya, pertanyaan jebakan ya. Jadi saya pernah ketemu kemarin sama saudaranya suaminya Bu Genti ya. Dia bawa minuman. Tulisannya umurnya 15 tahun. Jadi semakin tua dia, semakin mahal, semakin enak. Nah ini saya nggak tahu berapa tahun anggur ini. Tiba-tiba dibuat Tuhan dari air menjadi anggur. Pasti anggurnya mantap kali. Kenapa? Sampai ketua pesta itu pun tercengang-cengang. Sampai dipanggilnya pengantin pria, dia bilang, tak pernah kulihat kau membuat sejarah. Kenapa? Karena Tuhan Yesus hadir di situ. Dan hari ini Tuhan Yesus hadir dalam hati kita. Harapkan engkau setiap hari membuat sejarah. Engkau tak pernah dapat yang bilang di sekolah, tak pernah dapat nilai 10. Harapkan Tuhan, terjadilah sejarah dalam hidupmu. Dapat 10. Ya. Yang kerja dapat promosi, sejarah, menaik lagi pekerjaanmu. Yang punya bisnis, sejarah, ya, income terbaikmu. Harapkan yang begitu. Karena ada Yesus hadir di situ. Saya ulang lagi, semakin hari semakin kita mengecap manisnya kasih dan kebaikan Tuhan. Dalam keluargamu, suami istri, makin lama kau menikah, makin manis di dalam Tuhan. Jangan percaya itu omongan orang, oh makin ini kita makin dingin. Apa dingin? Emangnya es? Dingin. Kau percaya lagi itu? Iya Pak, ini. Kalau di meja makan, istri main handphone, suami main handphone. Baru chat pulang mereka kan? Udah selesai yang? Sudah? Oke, pulang kita. Lari chat. Saking jangan percaya itu di luar sana. Tidak ada di gereja ini. Harusnya pernikahan saudara makin lama makin manis. Jadi itu dia, semakin manis. Katanya tidak ada yang seindah masa pacaran. Bohong itu. Pacaran kau tak bisa apa-apa kan? Atau kayak mana? Justru menikah kita satu badan, ada satu tubuh, satu kamar, satu rumah. Masa lebih enak pacaran? Ada-ada aja. Jadi itu bohong saudara ya. Jadi semakin hari semakin manis. Bilang juga sama istrimu, kan? Istri kita ya. Aku pun punya istri ya. Istri kita, istri saya dan saudara, saya makin hari kok makin manis. Dibilangnya banyak kali ceritamu, tapi dalam hatinya wow. Yes, mau kopi. Saudara nggak perlu berdoa lagi, Tuhan bikin aku selamat minum kopi. Kayak film itu kan, film apa? Dari Ngeri Sedap. Sudah pasti aman. Karena apa? Pernikahanmu semakin lama semakin manis.
Karena ada Tuhan di situ. Maka engkau akan semakin melihat Tuhan dalam pernikahan. Kemarin kami ngobrol tentang pernikahan juga, saudara. Jadi memang benar, ribut di keluarga itu bukan masalah yang hal-hal yang besar loh. Masalah kecil. Tidak ada suami istri cerai karena suaminya nggak bisa beli Ferrari, atau suaminya nggak bisa beli rumah tingkat 8, atau suaminya nggak bisa bawa keliling dunia, karena masalah kecil, ya kan? Karena dia tegur anaknya nggak terima, kan dicerai kan? Artis itu. Bahaya. Kenapa? Karena fokusnya bukan lagi Tuhan, tak lagi dirasakan manisnya itu, sampai hal kecil pun bisa diributkan. Kenapa hal itu? Kenapa? Karena sudah tak lagi dilihatnya Tuhan di situ. Ya akhirnya mereka saling lihat-lihatan. Dulu kaos kakinya tinggi sebelah pun waktu pacaran indah. Ganteng kali pacarnya. Tinggi sebelah pun. Tai lalatnya kita rasa pas sekali di situ tai lalatnya. Tapi setelah menikah kurang ajar lalat itu. Saudara tidak lagi. Kenapa? Karena saudara sudah mencari-cari kesalahan. Waktu kita menuntut, ini dia. Kadang-kadang kita ikut seminar pernikahan, justru pulang bukannya makin akur, makin berantem. Kenapa? Kita gunakan omongan pembicara itu untuk melawan suami atau istri kita. Lihat Pak itu dengar kata. Kita udah gak lihat lagi Tuhan di situ. Padahal dibilang makin lama makin manis. Sebelum ikut seminar masih pegangan tangan pulang. Setelah ikut sudah connect teks aja. Saudara, waktu kita masih bisa tetap melihat Tuhan hadir dalam keluarga kita, air tadi yang rasanya tawar pun bisa diubah menjadi manis. Anggur terbaik itu. Dan waktu Tuhan memberkati, waktu Tuhan memberkati, bukan cukup, saudara. Waktu Tuhan memulihkan, bukan sekedar cukup. Kemarin waktu kami bicara di kakak, Pak Supri bagus penjelasan Pak Supri. Bukan sekedar hanya dilepaskan, tetapi dipindahkan dari gelap itu pada terangnya yang ajaib. Berarti Tuhan tidak memberi hanya cukup, Dia memberi lebih daripada pengharapan kita. Saudara, saya baca, kadang-kadang kalau kita nggak tahu, jadinya sepertinya biasa. Kita kembali ayat 6 selanjutnya. Di ayat 6 itu dibilang begini. Selanjutnya, klik. Selanjutnya lagi, terus ini. Di situ ada 6 tempayan, ya. Satu tempayan itu masing-masing isinya 2-3 buyung. Nah ini kadang-kadang kita nggak tahu artinya buyung ini kan dalam bahasa saya, bahasa Bengkulu, buyung itu anak cowok, saudara. Buyung. Ini buyung apa lagi? Buyung, saudara. Ternyata dalam terjemahannya, ya, satu buyung itu 10 galon. Jadi kalau 2-3 berarti 20-30 galon. Baru saya cek di Google 1 galon itu berapa? 4, sekian liter. Kita anggaplah 4 liter. 3 kali 4 berapa? 12. 12 kali 6. Udah pusing kan? 72. 72. Bukan 1, 2, 3 buyung. 1 buyung 10 liter. 10 berapa saja? 10 galon. 1 galon 4 liter, berarti 40 liter kali 3, 120 kali 6 gitunya, ya kan? 720 liter. Yang suka wine langsung matanya gini kan, wow, 720 liter. Satu botol wine berapa? Wis Putri tahu dia. Berarti sering minum wine. 7,5 pas, benar. 750 liter, berarti berapa botol, saudara? Lebih ya, kalau 1 liter aja 600 sekian, berarti sekitar 700-800 botol wine. Wine terbaik disiapkan Tuhan Yesus pada saat itu, saudara. Tuhan memberi berkelimpahan, saudara. Maka hari ini, ya, tadi saya sudah bilang, apapun itu kesalahan kita, apapun salah hidup kita, apapun yang kekurangan yang kita hadapi, waktu kita libatkan Tuhan di situ, bukan sekedar cukup, saudara. Berkelimpahan. Nah, hari ini terima itu.
semakin hari semakin manis dan semakin berkelimpah. Itu yang terjadi pada saat itu. Selanjutnya, itu adalah mujizatnya. Ya, anggur air menjadi anggur. Tuhan mengubah sesuatu yang tidak bernilai menjadi sangat mahal harganya. Tetapi saya mau lihat signifikansinya, maknanya dalam hidup kita. Coba selanjutnya, saya ada tulis di sini selanjutnya. Siapa anggur ini, saudara? Siapakah anggur ini? Jadi di Alkitab banyak sekali dicatat, saudara, tentang anggur itu. Di Yesaya pasal yang ke-25 sampai yang ke-28. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar. Nah, lihat. Berarti benar-benar mantap. Masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa. Segala suku bangsa sedang berkabung katanya. Dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka dan aib umatnya akan dipunahkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakan. Saudara, saya renung-renungkan, siapanya anggur ini yang akan menghapuskan aib kita, yang akan menghapus air mata kita, ya? Siapa anggur ini? Kita selanjutnya, anggur itu adalah Yesus. Yohanes pasal 15 dikatakan, akulah pokok anggur. Benar. I'm the true vine, dan kamulah cabang-cabang. Jadi anggur itu, makanya saya bilang maknanya, signifikansinya, saya kasih tadi judul, bukan sekedar mujizat, bukan sekedar tanda-tanda heran, tetapi ada makna di situ, bahwa waktu Yesus hadir di situ memberikan anggur itu, dirinya lah anggur itu. Dan ketika diberikan anggur itu, pernikahan tadi yang harusnya memalukan, mereka diomongin oleh seluruh orang-orang yang ada di situ, mungkin dari generasi ke generasi, orang itu pernikahannya kurang, diselamatkan, aibnya diselamatkan, air mata mereka dihilangkan oleh karena anggur itu. Siapa dia? Yesus Kristus. Makanya hari ini kita akan ada perjamuan kudus. Waktu kita terima itu, siapa itu? Darah Yesus yang memateraikan perjanjian baru itu, yang membawa kita dari orang terkutuk menjadi orang yang diberkati, ya kan? Yang kita harusnya dikejar-kejar kutuk, kita sekarang dikejar kebajikan dan kemurahan Tuhan, ya kan? Sering Pak Jo bilang, uang terbirit-birit mengejar kita. Apa yang terbirit-birit biasanya? Anjing saudara mengejar kita, kita pun lari terbirit-birit. Ini yang terbirit-birit, uang yang mengejar saudara. Damai sejahtera, orang cari-cari damai sejahtera sampai harus healing ke mana? Ke Balige, ke Sorong, ke mana itu namanya di Papua kan, Raja Ampat. Kita boleh aja liburan, tapi bukan karena healing, karena damai sejahtera kita berasal dari Tuhan. Kalau hanya karena healing itu, sebentar habis healing tak healing lagi kita, sakit lagi kita, sick. Jadi yang tidak liburan jangan merasa berdosa juga. Karena ya, yang liburan jangan merasa berdosa juga, tapi aja ya. Jadi anggur yang terbaik itu Kristus. Dan hari ini kita terima. Makanya waktu kita terima perjamuan kudus itu bukan lagi mengingat dosa kita, malah mengingat Yesus yang sudah membayar dosa-dosa kita itu, yang sudah menyelesaikannya semua di kayu salib. Pada zaman itu, saudara, kalau orang yang berdosa, orang yang yang najis menyentuh orang yang kudus, orang kudus itu jadi najis. Atau orang kudus menyentuh orang najis, orang yang kudus itu pun jadi najis. Tapi Yesus berbeda, saudara. Dia memberikan kekudusannya, kita orang yang berdosa ini menjadi kudus oleh karena apa yang dia kerjakan di kayu salib.
Maka hari ini saya mau jelaskan sama saudara, mengingatkan saudara bahwa kekudusanmu itu pasti, absolut katanya. Progresif, artinya apa? Tiap hari diberikan Tuhan. Makanya Pak Jus gambarkan apa? Seperti air terjun. Setiap saat. Dan eternal, selamanya. Pak, aku masih marah. Itu tindakanmu, statusmu, rohmu sudah kudus. Engkau orang benar. Mungkin tindakanmu belum benar. Itu yang kemarin Pak Sufri bilang, kita perlahan-lahan mungkin yang tadinya pemarah agak berkurang sedikit pemarah. Tetapi status kita orang benar, saudara. Jadi waktu dikatakan doa orang benar besar kuasanya, Pak Pendeta doakan dulu Pak Pendeta. Bukan, saudara. Saudara dan saya adalah orang benar, katakan amin. Jadi tak harus pendeta lagi yang berdoa. Tak harus panggil pendeta. Tak harus panggil Pak Rista jam 3 pagi, saudara. Tiba-tiba saudara sesak napas, Pak Rista doakan. Saudara pun bisa berdoa, karena doa orang benar besar kuasanya. Dan saudara adalah orang-orang benar itu. Bukan karena yang saudara lakukan, karena apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Maka kalau kita lihat Yesus ini, saya renung-renungkan, baik kali memang dia. Kalau saya jadi situ ya, tiba-tiba ada orang bilang, kurang makanan kita. Kalian gak hitung apa? Terus kalian mau ngomong sama saya berarti apa gitu? Mungkin saya marahin dulu. Tapi Tuhan Yesus enggak bahas kesalahan mereka itu. Jadi waktu kita pun begitu saudara kadang-kadang ya, saya ingat dulu waktu saya masih siswa, saya komsel ya, anak-anak pemuda, ada mereka 15 atau 10 orang di rumah itu. Kadang yang datang hanya 5 atau 6 orang, yang sisanya tinggal di kamar. Kenapa? Katanya kami belum layak. Nanti gereja kalian runtuh katanya. Kenapa? Karena mereka rasa mereka belum layak, saudara. Ya kan? Enggak. Engkau layak bukan karena apa yang kau kerjakan, saudara. Makanya Tuhan sengaja waktu Yesus dibaptis, saudara, ada suara dari surga bilang apa? Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Padahal dia belum melakukan apapun. Dia belum sembuhkan orang sakit, dia belum mengajar dengan luar biasa, tapi Tuhan udah bilang, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Hari ini saudara, tiap hari Tuhan ngomong itu kepada kita, kepada saya dan saudara. Bukan karena apa yang kau buat, justru karena omongan inilah terus kita menjadi dimampukan, saudara, untuk mengerjakan apa yang harus kita kerjakan. Untuk bilang istri kita manis itu pun butuh kekuatan, saudara. Karena waktu kita bilang manis, kadang enggak ada yang manis kok kita lihat. Tapi karena ada Tuhan dalam diri kita, kita bisa omongkan. Ya? Ada Kristus dalamnya. Jadi mujizat itu saudara ditunjukkan tadi di ayat terakhir, di pasal terakhir. Yohanes ada 21 pasal. Di Yohanes pasal 20 dikatakan semua ini ditulis supaya kamu percaya kepada Yesus. Mujizat ini ditulis sengaja ya, diarahkan oleh Roh Kudus agar kita melihat, oh ternyata Tuhan begitu ya. Ternyata aku salah pun sepanjang aku datang kepada Dia akan pulihkan. Ya kan? Aku ada mungkin melakukan salah ya, kalkulasi pun dalam keluargaku, Tuhan bisa pulihkan. Yang penting kita masih bisa melihat Dia, masih bisa kita ngomong sama Dia, Tuhan ini salah, ini ada kurang, ini. Maka Tuhan akan memberikan solusi yang terbaik. Maka nanti kita akan terima perjamuan kudus ya, waktu kita ingat bahwa darahnya sudah menebus kita ya, bahwa ada berkat-berkat yang mengejar kita. Omongkan hal yang baik. Apa yang kau nantikan, yang kau doakan selama ini ya, kau layak mendapatkannya, bukan karena yang kau lakukan, tapi oleh karena darah Yesus. Amin, saudara.